Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema tentang keutamaan membangun masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid merupakan tempat yang sangat mulia, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan satu tempat di mana Nabi itu menjadikan senter pusat untuk bermusyawarah, ya, selain untuk beribadah, sholat 5 waktu dan yang lainnya. Jadi satu tempat yang sangat penting, sangat vital dalam Islam, ya, sehingga orang Islam mesti memperhatikan tempat, ya, di mana dia bisa mendatanginya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dinamakan masjid karena memang tempat sujud, sajadah yasjudu sujudan. Ya, ini poin pertama, ya. Kenapa dinamakan masjid? Sumiyal masjid masjidan likaunihi makana sujud. Washtuqa ismuhu minas sujudi likauni sujudi asyrafu af'alis shalah. Dinamakan masjid karena memang tempat sujud. Jadi masjid itu dari asal katanya sajadah yasjudu sujud, dan masjid itu merupakan makanus sujud, tempat sujud. Dan sujud merupakan satu posisi dalam sholat yang paling baik, ya, dari segi dari segi posisi gerakan, posisi gerakan. Kemudian dari segi bacaan yang paling baik apa? Surat Al-Fatihah. Dari sisi bacaan, dari sisi gerakan, posisi seseorang ketika sholat adalah yang paling baik adalah sujud. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Nah, sujud. Sehingga dinamakanlah tempat sujud, masjidun. Ya. Kemudian seseorang, ya, dalam kaitannya dengan pembangunan masjid, di sana ada satu hadis, ini poin yang kedua,
bangunlah masjid walau hanya menyumbang 1 bata. Ini istilah saja ya. Ini poin yang kedua. Tadi poin pertama kenapa dinamakan masjid. Kemudian poin yang kedua, bangunlah masjid walaupun hanya menyumbang 1 bata. Ini motivasi untuk kita, targhib, tasjid, supaya kita ini peduli dengan masjid. Karena ada dalam satu hadis riwayatkan Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Nabi bersabda, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa membangun masjid lillah, ikhlas karena Allah, kamafhasi qatatin, selubang tempat burung bertelur, sebesar tempat burung bertelur, aw asghar, atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka sungguh Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Jadi berdasarkan hadis ini ya, maka hendaknya seseorang bisa tergugah atau terdorong, termotivasi supaya dia bisa mempersiapkan tempat yang terbaik bagi dirinya. Ya, karena memang seseorang tidak akan pernah kekal, tidak akan mungkin kekal di dalam bumi atau di dunia ini. Tempat yang paling baik adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih mengekalkan. Dan inilah harta kita. Dan inilah kebahagiaan yang hakiki. Tatkala kita bisa mempersiapkan tempat kita yang terbaik, yaitu surga, dengan cara diantaranya adalah membangun masjid. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, "Man bana masjidan at-tankir fihi lisyuyu'i fayadkhulu fihi al-kabir was-shaghir." Imam Ibnu Hajar mengatakan maksud dari barang siapa membangun masjid, man bana masjidan, di sini ada masjidan isim nakirah. Ada isim nakirah, isim makrifah kalau dalam bahasa Arab. Isim nakirah ini masjidan tidak beralif lam, jadi tanpa alif lam, jadi nakirah. Ini umum, menunjukkan keumuman, kata beliau. Maka masuk ya masjid yang besar atau masjid yang kecil. Wa waqa'a fihi riwayat Anas bin Tirmidzi shaghiran aw kabiran, kecil ataupun besar dalam riwayat yang lain. Ya. Jadi dalam hadis ini dijelaskan baik sumbangan itu ya sekecil apapun, maka balasannya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bisa menyumbang yang lebih besar dari itu. Dan gak mungkin seseorang membangun masjid hanya sebesar tempat burung itu bertelur, sebesar sarang burung, gak mungkin. Maksudnya di sini adalah apa? Satu dengan yang lain saling menolong, saling melengkapi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi ini motivasi kenapa kita mesti menyumbangkan, ya, mendonasikan harta kita untuk masjid.
Tapi ingat dalam hadis tadi dikatakan apa? Man bana masjidan apa? Lillah. Man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun masjid lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah hendaknya seseorang ketika ingin membangun masjid harus ikhlas, harus didasari atas niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga. Berdasarkan hadis tadi yang dibacakan riwayat Imam Ibnu Majah, man bana masjidan lillah. Ya. Karena segala sesuatu ibadah jika tidak dilakukan ikhlas karena Allah, tidak akan mungkin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan rubba amalin saghirin ya tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amal yang kecil, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah, maka akan menjadi besar karena niatnya yang ikhlas. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amal besar bisa hancur bahkan bisa musnah, tidak bernilai apa-apa lantaran niatnya yang salah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ikhlas diperintahkan, wajib bagi kita ibadah ya didasari atas keikhlasan. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan, ya, melakukan ketaatan untuk Allah. Mukhlishina lahuddin. Ya. Dalam surat Al-Mulk Allah taala berfirman, Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan allazi khalaqal mauta, yaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik di antara kalian, yang paling ahsan amal, paling baik amalan. Fudail bin Iyad menafsirkan, mengatakan tentang ayat ini, ahsanu amala itu maksudnya adalah satu amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi ahsanu amal dalam ayat ini ujian untuk kita semua. Allah menguji kita supaya bisa beramal dengan amal yang paling ahsan, bukan aktsar, bukan aktsaru amal. Menguji kita untuk sebanyak-banyaknya amal, bukan, tetapi yang paling ahsan, yang paling baik, yang paling bagus. Yang paling bagus itu maksudnya yang paling ikhlas dan paling benar. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amal itu kalau ikhlas tapi tidak benar enggak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan sebaliknya kalau benar tapi enggak ikhlas, itu pun tidak diterima di sisi Allah. Sampai hatta yakuna khalisan shawaban. Sampai amal itu dilakukan ikhlas dan benar, al khalisu ma kana lillah waswabu ma kana ala sunnah. Ikhlas karena Allah dan benar itu karena mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati dengan niat. Tetap kita benahi niat. Tetap beramal, jangan tinggalkan amal. Tetap sedekah, jangan tinggalkan sedekah. Tetap beramal. Ya. Dengan apa?
meluruskan niat, ya. Karena di sini ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka ada 3. Di antaranya adalah rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi. Ada seseorang, ya, ini 1, 2, 3. Di antara 3 ini tidak saya sebutkan semua karena panjang. Di antara 3 ini yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang Allah berikan kelebihan harta, ya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat, dinampakkan, diperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia. Fama amilta fiha, dan untuk siapa engkau beramal, mengamalkan itu semuanya. Untuk siapa niatmu, untuk siapa? Maka pengakuan orang tadi yang diberikan harta, dan hartanya untuk disedekahkan, ya, dihadirkan untuk apa? Untuk siapa engkau bersedekah itu dengan hartamu yang begitu banyak yang kau sedekahkan? Aku sedekahkan untukmu ya Allah. Kata dia, ma taraktu min sabilin tuhib an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah aku meninggalkan dari satu jalan pun, dari satu peluang pun yang kira-kira engkau ya Allah suka jika peluang itu, jalan itu aku infak di dalamnya, kecuali aku pasti infak, saya nafkahkan itu harta hanya untukmu ya Allah, ikhlas karenamu. Maka Allah menjawab, kadzabta, engkau bohong, walakinnaka fa'alta liyuqalu huwa jawad. Engkau beramal bersedekah bukan karena Allah, tetapi karena pengen dibilang terkenal sebagai seorang yang dermawan. Faqad qila, dan itu sudah terkenal, sudah viral. Engkau sebagai seorang yang dermawan. Jadi harus diluruskan niatnya, bukan untuk pencitraan. Orang bersedekah itu bukan untuk pencitraan, dianggap sebagai orang yang dermawan, suka menolong, baik hati, bukan. Sekarang banyak orang yang seperti itu karena pengen terkenal, banyak view-nya, banyak yang lihat, like, dan lain-lainnya. Bukan itu tujuannya. Kalau itu tujuannya, dengarkan hadis ini sebagai peringatan untuk kita. Nanti orang seperti ini dipanggil oleh Allah. Bahkan disebutkan di sini Allah banyak memberikan harta dan digunakan oleh orang ini untuk disedekahkan setiap hari. Tidak ada satupun peluang, pasti dia sedekah. Tetapi dia salah dalam niat. Allah bantah, engkau bohong, bukan karena aku, bukan lillah, tetapi li ajlin nas, supaya manusia memujimu. Dan kamu itu sudah viral, sudah sudah masyhur, sudah ma'ruf. Tsumma umira bihi wa suhiba ala wajhi tsumma ulqiya finnar. Maka kemudian dia diseret wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka mendengar hadis ini Muawiyah menangis sejadi-jadinya. Kemudian setelah selesai menangis, betapa beratnya amal itu. Kita mesti menghadirkan niat ini dengan keikhlasan, seikhlas-ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muawiyah mengatakan, shadaqallahu wa rasuluhu, sungguh benar Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan untuk mereka a'malahum fiha, sesuai dengan amal mereka,
wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak dirugikan sama sekali. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang seperti ini nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api, wa habita ma sana'u, dan batal semua apa yang dia lakukan, fiha wa batil, dan akan batal semua maka ya'malun, apa yang mereka lakukan semua. Surat Hud ayat 16. Jadi hati-hati ya, dengan tetap meluruskan niat. Ustadz, berat ya beramal? Ya memang berat. Memang ujian orang beramal itu berat. Ya. Dan ujian bagi orang yang tidak mau beramal lebih berat lagi. Jadi gimana Ustadz beramal, luruskan niat, jangan tinggalkan amal. Kalau ada orang yang membuat syubhat, mendingan tidak beramal. Ya, mendingan tidak sedekah, mendingan tidak donasi, mendingan tidak sumbangan, ya, daripada nyumbang ibadah enggak ikhlas. Ini syubhat lagi ini syubhat, jangan dengerin. Kalau dia seperti itu hakikatnya adalah riya itu sebetulnya. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ketika dia merasa saya nggak mau beramal daripada saya riya, itu dia riya sebenarnya. Ya, dia riya hakikatnya. Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amali li ajli nas riyaun. Meninggalkan amal karena manusia itu riya, wal amalu li ajlihim syirkun. Dan beramal karena manusia itu syirik. Jadi gimana? Yang benar harus selamat dari dua-duanya. Ya, jangan meninggalkan amal karena manusia, ya, dan jangan beramal mengharapkan pujian manusia. Jangan tinggalkan amal, tetap beramal dengan tetap meluruskan niat. Wal ikhlasu al khalas min hadaini. Ya, seperti itu. Ya, nanti rusak nanti. Makanya dalam surat Al-Bayyinah apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memang kita hidup itu beramal. Ya, kita itu beramal. Enggak bisa, enggak harus beramal. Ya, tinggal amal kita dibenahi niatnya. Ini poin yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Poin yang keempat. Tidak boleh membangun masjid untuk ya saling membanggakan diri dan menyombongkan diri. Tidak boleh membangun masjid untuk membanggakan diri dan menyombongkan diri. Ya. Jadi tercela bagi seseorang yang membangun masjid dengan niat untuk bermegah-megahan, untuk tujuan berlomba pamer gitu ya, pamer atau menyombongkan diri. Dalam hadis dikatakan la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia itu berbangga-bangga dalam membangun masjid. Syekh Shalih Fauzan pernah mengatakan yang dimaksud dalam hadis itu adalah menyombongkan diri dengan masjidnya masing-masing. Dia mengatakan masjidku yang paling tinggi, masjidku yang paling luas, masjidku yang paling bagus. Ini semua adalah hal yang dilarang karena riya dan sum'ah, mencari pujian. Ya. Ini poin yang kelima. Keempat. Kemudian yang kelima, keutamaan membangun masjid dengan niat ikhlas. Keutamaan membangun masjid yang pertama, akan dibangunkan rumah di surga. Ini yang pertama. Bagi orang yang mau membangun masjid
saling membantu dalam program pembangunan masjid. Ya, maka ingat di sini ada hadis Nabi SAW tadi sudah disampaikan, atau riwayat yang lain, man bana masjidan lillah yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah atau mengharap wajah Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Punya rumah di dunia aja syukur banget, enggak ngontrak ya. Ngontrak aja, bisa ngontrak aja bisa, alhamdulillah. Apalagi punya di surga. Ya, di surga. Gak ngimpi saya punya rumah di perumahan elit misalnya, Masya Allah, yang langsung ke tol misalnya, atau kemana gitu, luar biasa, seneng banget. Ya, dan rumah Allah, rumah yang dijanjikan ini bukan di perumahan elit, tapi di surga, ya di surga, luar biasa. Maka hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan dan ganjaran pahala bagi orang yang membangun masjid. Tapi syaratnya tadi man bana masjidan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua. Orang yang memakmurkan masjid akan mendapatkan petunjuk, dan dia termasuk orang yang beriman dan takut kepada Allah. Ya. Orang yang memakmurkan masjid akan mendapatkan petunjuk, dan dialah termasuk orang yang beriman dan takut kepada Allah. Ini bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 18, di mana Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Apa artinya? Innama ya'muru masajidallah, sungguh orang yang bisa memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi imarah, memakmurkan masjid di sini, Imam Ibnul Jauzi mengatakan ada dua pendapat, yaitu yang pertama mendatangi masjid, berdiam diri dan memakmurkan dengan ibadah-ibadah, atau yang kedua membangun masjid dan merenovasinya. Itu maksud dari innama ya'muru masajidallah. Ya, innama ya'muru masajidallah. Ya, itu dalam kitab Zadul Masih. Dapat Imam Ibnul Jauzi memakmurkan masjid itu dengan ibadah atau dengan membangun atau memperbaikinya, merenovasi. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, keutamaan masjid secara umum, ya, bukan hanya membangun di sini. Keutamaan masjid. Masjid adalah tempat terbaik di muka bumi. Masjid adalah tempat terbaik di muka bumi. Sebagaimana Nabi katakan dalam riwayat Imam Muslim, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha.
Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Ya, maka makmurkan masjid. Makmurkan masjid. Ramaikan masjid dengan ibadah. Ya. Kemudian ini hadis riwayat Muslim. Yang keempat, keutamaan masjid yang keempat, memakmurkan masjid itu termasuk tanda keimanan dan rasa takut kepada Allah. Memakmurkan masjid itu termasuk tanda keimanan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat At-Taubah ayat 18 tadi. At-Taubah ayat 18. Sungguh orang yang bisa memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 18. Jadi memakmurkan masjid tanda keimanan seseorang dan tanda rasa takutnya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, orang yang terpaut hatinya dengan masjid akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan. Pada naungannya di mana pada hari itu tidak ada naungan yang bisa membuat dia teduh, bisa menghalangi terik matahari saat itu yang sangat panas, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 7 orang. Yang pertama, imam adil. Yang kedua, syabun nasya'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang cinta karena Allah, kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Yang keempat, rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seseorang yang digoda oleh wanita yang cantik dan mempunyai kedudukan, lalu dia menolak serta mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Yang selanjutnya yang kelima, yang keberapa? Yang keenam ya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Yang keenam, seseorang yang sedekah. Sedekah nih, nah, jangan lupa sedekah. Tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, lalu dia sembunyikan, fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya itu enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, mudah-mudahan habis ini langsung infak ya, enggak perlu ngomong-ngomong, infak ya semua ya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhfaha, dia disembunyikan sampai tangan tidak tahu apa yang diinfakkan tangan. Yang terakhir ketujuh, rajul dzakarallahu khalian fafadat ainah, seseorang yang mengingat Allah sendirian lalu menangis, ya, meneteskan air mata dari kedua matanya, pelupuk matanya. Ini diantara keutamaan membangun masjid. Kemudian yang terakhir, beberapa mutiara hikmah atau pelajaran
dari hadis yang tadi kita bacakan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi, ya, yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Di antara pelajaran dari hadis ini adalah keutamaan yang besar, balasan yang besar hanya diberikan bagi yang ikhlas mengamalkannya. Jadi balasan yang besar berupa surga Allah tadi, rumah Allah di surga, rumah di surga Allah, ya, rumah di surga Allah akan diberikan bagi orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari sanjungan, pujian, ya, tidak perlu, ya, diakui tengah-tengah masyarakat ini adalah masjidku, atau dengan namaku masjid siapa, ya, tidak perlu seperti itu. Maka ini, ya, keikhlasan nomor satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan rumah di surga, ya, yang Allah Ta'ala bangunkan bagi orang yang mendirikan masjid, tentu itu jauh lebih indah, lebih luas, lebih mulia daripada rumah-rumah yang ada di dunia, ya. Itu jelas, ya. Jadi rumah di sini nama boleh sama, tetapi hakikatnya tidak mungkin sama, ya. Karena apa yang dijanjikan Allah di surga semuanya, apa yang ada di dalam surga itu, yang kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala, ya, qalbil bashar. Dalam hadis, kenikmatan yang ada di surga itu tidak akan mungkin bisa dibayangkan. Tidak akan mungkin bisa dibayangkan karena belum pernah dilihat oleh mata manusia, didengar oleh telinga manusia, atau terbesit dalam pikiran manusia. Ya. Untuk mendapatkan keutamaan ini, ya, harus benar-benar ada masjid yang dibangun dan didirikan. Jadi tidak cukup dengan hanya menyiapkan tanah atau bahan-bahan bangunan tanpa mengusahakan pembangunan masjid tersebut. Ini sebagian pendapat. Tetapi tadi sudah kita bacakan hadisnya, man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, ya, sekecil apapun, sampai-sampai Nabi mengatakan walaupun sekecil sarang burung, maka Allah akan balas. Dengan apa? Dibuatkan rumah di dalam surga. Terus tadi sudah dijelaskan penjelasan para ulama, ya. Kemudian keutamaannya apa? Pelajaran yang selanjutnya bahwasanya keutamaan yang akan didapatkan bagi orang membangun masjid dengan rumah di surga tidak akan didapatkan bagi yang mempunyai tujuan buruk untuk memecah belah kaum muslimin. Gak akan dapat, ya, untuk memecah belah kaum muslimin, menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap harus difungsikan dengan baik masjid. Ini juga penting. Ya. Sampai di sini karena waktunya sudah selesai, sudah masuk waktu isya. Semoga apa yang disampaikan ini kurang lebihnya, ya, bisa kita ambil manfaatnya, ya. Demikian besar manfaat dan keutamaan seseorang itu, ya, dengan adanya masjid. Dan alhamdulillah masjid ini tambah nyaman,
semoga sesuai dengan keadaannya. Semakin bagus mestinya semakin semangat. Ya, ini juga PR untuk kita semuanya ketika sudah dibangun lebih besar. Ini juga kalau bisa terisi dengan segala macam kegiatan. Tadi di antara hikmah yang terakhir, hendaknya kita betul-betul bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Untuk sholat, untuk TPA, untuk segala macam yang semuanya bisa ya dimanfaatkan untuk warga sekitar, kaum muslimin secara khusus, dan orang-orang yang lainnya di sekitar kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.